أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Silahkan salah satu temannya yang memimpin doa, Iswandi, pimpin doa. Mengawali pelajaran kita pada hari ini, berdoa mulai. Pak Guru presensi hari ini Al-Dami Petrian, Abang Hadi, Ariel Budiman, Ariel Akbar, Ariel Sogia, Aulia Songan, Besti Elisa, Hairul Patihi, Hera Andini. Sebelum mulai pembelajaran silakan siapkan alat tulisnya semua. Buka, PowerPoint. Hari ini luar biasa. Sudah sarapan? Ada yang belum. Kita kenal seorang tokoh proklamator. Kenal atau tidak? Siapa orang sebagai atau tokoh proklamator kita? Siapa? Insinyur Soekarno. Ya. Dari apa yang disampaikan oleh seorang Insinyur Soekarno, biasa beliau berpidato. Ya. Pidatonya seorang Insinyur Soekarno itu menggugah semangat. Ya, menggugah semangat seluruh bangsa, ya. Karena apa? Karena cara penyampaian pidato seorang Soekarno itu adalah dengan cara berapi-api, dengan cara menggugah semangat pada saat itu. Nah, salah satu kutipan pidato yang bisa saya berikan contoh di sini, ya, seorang proklamator kita, berikan saya 10 pemuda, dunia ini saya akan guncangkan. Ya, artinya apa? Pemuda itu merupakan tulang punggung dari negara, ya, sehingga dunia ini mampu dia goncang dengan 10 pemuda, tetapi pemuda yang betul-betul berkarakter, pemuda yang betul-betul mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, ya. Begitu juga dengan kalian yang ada di sini, ya, harus betul-betul punya semangat menjadi pemuda yang mampu
menjadi tulang punggung bangsa dan negara kita. Dan tidak menutup kemungkinan kalian ini nanti ada yang menjadi jenderal, ada yang menjadi kepala desa, bahkan kemarin ada yang ingin menjadi menteri, ada yang menjadi ustaz atau guru, ya. Tidak apa-apa. Itu sebagai motivator buat kita dan untuk mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh seorang proklamator kita. Kira-kira itu yang dulu Pak Guru sampaikan terkait tentang hal tersebut. Mudah-mudahan nanti apa yang Pak Guru sampaikan ini menjadi semangat buat kita. SMP 3 Antara. Bisa. Mantap. Oke. Pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita sesuai dengan materi kita, yaitu menyimpulkan pidato persuasif, di mana pada pertemuan yang kemarin kita sudah mengidentifikasi dan menganalisis gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif. Mungkin ada yang ingat pembelajaran kita? Ya. Coba Ismail, silakan. Isi teks pidato persuasif ada 4. Apa saja? 1. Kalimat berisi gagasan. 2. Kalimat berisi pesan. 3. Kalimat ajakan. 4. Kalimat saran. Ya, luar biasa. Tepuk tangan. Berarti Ismail ini sudah ingat pembelajaran. Dari pembelajaran kita yang kemarin, Pak Guru juga sudah menjelaskan ada beberapa metode dalam pidato persuasif. Mungkin ada yang masih ingat? Ya. Silakan sudah untuk disebutkan metodenya apa saja. Ya. Metode dalam pidato persuasif ada 4, Pak Guru. Yang pertama naskah, kedua hafalan, 3 extempore, 4 in foto. Ya, luar biasa. Ya, berarti pembelajaran kita kemarin sudah dilihat ya. Ada tadi sudah disampaikan oleh Iswandi, yaitu terkait tentang isi, ada berupa pesan, ada gagasan, ada arahan, dan ada ya. Lalu yang keempat, ya metode dalam pidato persuasif ada 4. Yang pertama apa tadi? Terus? Iya, alhamdulillah kalian masih ingat pembelajaran kita kemarin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan mengelompokkan ya isi pidato yang berupa gagasan, ya, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tersebut. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu menyimpulkan ya. Setelah kita kelompokkan, lalu yang kedua kita akan simpulkan ya gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, itu nanti yang akan kita simpulkan mana bagian-bagian dari pidato persuasif tersebut ya. Ini yang harus kalian pahami dulu sebelum kita mengerjakan RKPD yang akan segera Pak Guru bagikan. Yang pertama ya, cara kita untuk menyimpulkan tes pidato persuasif itu yang pertama adalah kita dengarkan dulu atau menyimak ya isi pidato ya. Nanti Pak Guru tayangkan video pidatonya. Lalu setelah kita simak, kita dengar, yang kedua itu kita akan menentukan topik pidato. Apa topik pidato yang disampaikan oleh orang atau apa yang kita dengarkan. Lalu yang ketiga, setelah kita menentukan topik, kita akan mencatat butir-butir penting dalam pidato. Biasanya butir-butir penting itu gagasan utama ya dalam pidato persuasif yang kita baca atau kita simak. Dari apa yang Pak Guru jelaskan, mungkin ada yang harus ditanyakan. Ya, silakan, Nesa. Pertemuan yang kemarin kita sudah menyimpulkan, tapi yang sekarang lebih detail siapa? Ya, lebih detail menyimpulkannya di sini.
Menyimpulkannya di sini nanti kita akan simpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif itu dengan ada tiga kriteria yang harus kita pahami dalam pidato persuasif tersebut. Yang pertama adalah ada pendahuluan. Lalu yang kedua ada isi dari pidato persuasif tersebut. Dan yang ketiga di sana ada penutup. Nah, nanti kita akan simpulkan dia mana gagasan, pandangan, arahan itu masuk kemana dia, ya? Apakah masuk pendahuluan, apakah masuk penutup, ataukah masuk ke bagian isi? Bisa dipahami? Oke. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya. Silakan kita simak video pidato persuasif yang di depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri, Bapak dan Ibu pendamping, serta teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini di tengah wabah COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Hadirin yang berbahagia, pada hari yang indah ini, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato tentang menumbuhkan rasa nasionalisme pada kaum muda di tengah wabah COVID-19. Hadirin yang berbahagia, seperti yang telah dengan datangnya wabah ini, gaya hidup kita banyak yang berubah, sehingga menyebabkan beberapa tradisi harus dihilangkan untuk sementara waktu. Dahulu kita bersalaman, maka saat ini tradisi tersebut harus dihilangkan dengan menaati protokol kesehatan yang berlaku. Hadirin yang berbahagia, sebelum wabah COVID-19 ini datang, berbagai perayaan biasanya diadakan di masing-masing daerah untuk bersejarah. Namun, perayaan tersebut saat ini harus diadakan. Padahal, momen tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme yang seiring berjalannya waktu sudah mulai luntur. Walaupun perayaan tersebut tidak dapat dirayakan seperti dulu, masyarakat dengan kreatifnya tetap berusaha merayakannya dengan cara membuat lomba-lomba sederhana yang dikumpulkan melalui media elektronik. Hal ini bahwa masa depan bangsa ini ada di pundak kita. Jangan karena adanya pandemi ini, lalu kalian membiarkan cita-cita kalian menggantung begitu saja. Mari kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia bangkitkan semangat kemerdekaan yang telah lenyap. Hadirin yang saya banggakan, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita tetap menjaga kesehatan sekaligus meningkatkan rasa nasionalisme dan kemandirian di masa pandemi COVID-19 ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya serta mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin belum hadir. Dari pidato yang kalian simak tadi, kira-kira apa isi dari pidato tersebut? Silakan. Ya, silakan. Ayat Reza, kasih ayat ini. Nah, silakan ayat. Walaupun COVID, mari kita yang generasi muda untuk semangat dalam belajar. Oke, bagus. Jawaban yang bagus. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada jawaban yang lain? Silakan. Ya, silakan Nesa. Kita harus tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan pandemi, dan mari bangkitkan semangat yang telah lunak. Ya, luar biasa. Dari jawaban teman kalian yang berdua, dari apa yang kita simak tadi video pidato persuasif itu, bahwa mengajak kita tetap semangat menumbuhkan rasa nasionalisme kita walaupun tetap berada dalam COVID-19 ya. Hari ini Pak Guru akan bagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok ya. Jangan lupa tulis nama, kelas, ya. Siap.
disediakan, silakan kalian diskusikan apa yang menjadi visi kalian, simpulkan nanti ya, mana bagian-bagiannya dari kegiatan masing-masing. Soalnya itu ya, itu nanti bagaimana caranya untuk kita simpulkan. Silakan untuk dikerjakan, jangan lupa tulis nama kelompok dan anggotanya. Ya, tadi Pak Guru sudah beri nama kelompok masing-masing. Silakan. Untuk membaca dulu mana bagian-bagian yang disimpulkan. Silakan dilihat di belakang itu ya, paling belakang dulu dilihat, bukan di tengah, paling belakang itu, bagaimana kita menyimpulkannya. Ya. Silakan dilihat. Tuh, nah itu dia, ya. Silakan. Nah, ya, temanya itu apa? Dan ini, ya, kalau bicarakan siapa, jatuh bicaranya, ya bagus saya sekarang pakai persamaan yang digunakan apa, ya, paling banyak. Ya, kalau tidak punya apa, Kita simak video pidato persuasif yang berkaitan dengan LKPD yang kalian kerjakan. Ya, coba tolong disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin,
Ya, dari video pidato yang tadi silakan untuk dikerjakan LKPD-nya. Ya, silakan. Sudah selesai? Ya. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita bagi dulu untuk menjawabnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Menyimpulkan nanti ya, nomor 5. Oke, silakan. Untuk nomor 1-nya dilakukan oleh Arif, silakan. Bapak dari kelompok 1 untuk membacakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok naskah. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan tugas yang telah diberikan oleh Pak Sugianto SPD. Nomor 1. Tentukanlah gagasan teks pidato persuasif tersebut. Jawaban: nilai-nilai luhur Pancasila harus kita hadirkan secara nyata dalam kehidupan kita. Pancasila harus terus menjadi nilai yang hidup dan bekerja dalam kehidupan kita. Nilai yang bekerja dalam kebijakan dalam keputusan pemerintahan. Nilai yang hidup terus bergelora dalam semangat rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman-teman. Iya. Terima kasih. Ya, kita dengarkan jawaban dari kelompok impromptu yang diwakilkan oleh Hayatin Murad. Kepadanya disilakan. Tentukanlah pandangan tes pidato persuasif tersebut. Jawabannya adalah tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Tahun ini atau bahkan tahun depan, situasi yang sulit masih akan kita hadapi. Situasi yang memerlukan daya juang kita sebagai bangsa, yang memerlukan kerja keras agar kita mampu melewati masa sulit itu. Kita tidak sendirian. 215 negara di dunia berada dalam kondisi seperti kita.
mempersilahkan untuk presentasikan nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milan Azura dari kelompok hafalan ingin menyampaikan jawaban hasil diskusi kita. Nomor 3. Tentukan arahan teks pidato persuasif tersebut. Jawabannya ialah tidak henti-hentinya saya mengajak seluruh penyelenggara negara dari pusat sampai ke daerah untuk terus meneguhkan keberpihakan kita kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan untuk melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan kelompok, ras, dan agama, serta untuk memenuhi kewajiban kita melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan bagi kelompok yang sudah membacakan. Silakan dari kelompok selanjutnya yang sudah siap untuk membacakan, silakan. Untuk nomor 4 ya. Nomor 4-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan jawaban kami. Pertanyaan nomor 4. Tentukanlah pesan teks pidato persuasif tersebut. Jawaban. Saya juga mengajak seluruh elemen bangsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk memperkokoh tali persatuan dan persaudaraan, saling membantu, saling menolong, dan saling bergotong royong, serta selalu optimis bahwa bangsa kita adalah bangsa pemenang dan menghadapi setiap tantangan yang menghadapi, untuk terus memperkokoh tali persatuan dan persaudaraan, saling membantu, saling menolong, dan saling bergotong royong, serta selalu optimis bahwa bangsa kita adalah bangsa pemenang dalam menghadapi setiap tantangan dan menghadang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat teman-teman. Dan terima kasih buat kelompok 4 yang telah membacakan jawabannya. Yang terakhir yaitu kelompok 5. Dan langsung menjawab nomor 5 yaitu menyimpulkan, ya. Akan simpulkan pidato persuasif, mana itu bagian pendahuluannya, isi sama huruf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesa Putri Hadianti, perwakilan dari kelompok ceramah, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 5, kesimpulan. Tema pidato yaitu Hari Lahir Pancasila. Mulai. Saya Nesa Putri Hadianti, perwakilan dari kelompok ceramah, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 5, kesimpulan. Tema pidato Hari Lahir Pancasila. Pembicaranya yaitu Presiden RI Joko Widodo. Bentuk sapaan yang digunakan adalah hadirin yang saya hormati. Bentuk salam yang digunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mulai. Pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden RI Bapak K. Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengarah BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Haji
perbaiki. Harus kita jadikan momentum perubahan untuk memicu lompatan kemajuan agar kita menjadi bangsa yang kuat dan mandiri, yang berdiri di atas kaki sendiri. Hadirin yang saya hormati, tantangan yang kita hadapi tidaklah mudah. Tahun ini atau bahkan tahun depan, situasi yang sulit masih akan kita hadapi. Situasi yang memerlukan daya juang kita sebagai bangsa, yang memerlukan kerja keras agar kita mampu melewati masa sulit itu. Mulai, ulangi. Penutup. Penutup. Selamat Hari Lahir Pancasila. Selamat Hari Lahir Pancasila. Selamat Hari Lahir Pancasila. Mari kita selalu bersatu, saling peduli dan saling berbagi untuk kemajuan negeri kita tercinta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang sudah kalian kerjakan tadi dari LKPD-nya, Pak Guru mengamati jawaban kalian, ya ternyata kalian sudah bisa, ya walaupun masih ada yang perlu diperbaiki sedikit-sedikit, ya, dimana pada saat kalian mengelompokkan gagasan, pandangan, arahan itu sudah bisa, ya luar biasa dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Tetapi di sini pada saat kita akan menyimpulkan, ya, pada saat kita akan menyimpulkan tadi kelupaan dia di sana. Yang pertama di sana waktu tayangnya, ya, di sana yang belum waktu tayang atau waktu siarnya, hari tanggal bulannya itu belum disampaikan, mungkin tadi kelupaan, ya. Terus yang kedua dari pendahuluan, ya, dari pendahuluannya terkait pidato persuasif yang dibaca atau yang kita tonton atau yang didengar yang tadi itu, pendahuluannya sudah bagus, isinya pun sudah ya mendekati bagus. Nah, penutup ya, luar biasa, semuanya sudah bisa, ya. Penutupnya sudah bagus, pendahuluan sudah bagus. Tinggal di bagian isinya itu harus lebih detail lagi untuk dijelaskan, ya. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, enggak ada. Oke. Kalau enggak ada pertanyaan, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, Pak Guru akan mengukur sejauh mana pengetahuannya dari pembelajaran hari ini. Pak Guru akan bagikan lembar evaluasi, ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, namanya, kalian jawabnya nanti di belakang, ya.
Sudah jadi? Ya, kalau sudah jadi silakan dikumpulkan di masing-masing ketua kelompoknya. Ya, nanti ketua kelompok yang maju antar ke meja Pak Guru supaya tidak rame-rame maju ke depan. Silakan masing-masing ketua kelompok untuk maju kumpulkan jawaban. Ya, tadi kita sudah menyelesaikan tes evaluasi terkait tentang materi kita hari ini. Ya, selanjutnya besok pada pertemuan yang akan datang kita lanjut bagaimana pidato persuasif yang baik dan benar bagaimana yang akan kita sampaikan. Untuk menambah pengetahuan kalian, referensinya kalian boleh nanti di rumah buka HP, browser dia ya untuk menambah wawasan. Kalian boleh browser melihat bagaimana teknik orang yang berpidato dan bagaimana orang bisa menyimpulkan pidato ya. Jadi pada pertemuan yang akan datang kalian sudah bisa ya karena sudah menambah referensi. Bisa Pak Guru tidak ada internet di rumah, bagaimana? Oh, boleh bisa cari buku, boleh ya. Pinjam perpustakaan, buku terkait tentang pidato ya. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan pembelajaran hari ini, mungkin ada yang harus ditanyakan? Oh, ada dari Nesa. Silakan Nesa, apa yang harus ditanyakan sama Nesa? Apa yang dimaksud dengan pembukaan yang kuat dan dengan lemah? Pertanyaan yang luar biasa dari penanya, Pak Guru, apa yang dimaksud dengan pembukaan yang kuat dan pembukaan yang lemah dalam pidato? Sebagai refleksi untuk pertemuan kita hari ini dari pertanyaan penanya, ya artinya pembukaan yang kuat itu ya harus kita kuasai audiens. Tahu namanya audiens? Siapa audiens? Ya, pendengar. Kita harus kuasai dia dulu. Bagaimana Pak Guru kita bisa menguasai audiens? Ya, yang pertama dengan cara kita menggunakan pakaian yang rapi, ya, menggunakan tutur kata yang baik, ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus kuasai topik yang harus kita sampaikan, ya, itu sehingga pembukaannya nanti pada saat kita akan menyampaikan topik dalam berpidato persuasif itu tidak ngawur kita ada yang ke situ ke sini ya. Jadi topik itu sebagai dasar kita untuk menyampaikan ya dalam pidato persuasif. Nah di sana nanti kita akan sampaikan gagasannya, pandangannya, arahannya, pesannya. Sehingga apa? Sehingga dalam pidato itu harus ada fakta yang membuktikan bahwa pidato kita itu benar-benar sudah teruji, terbukti ya. Biasanya kita ambil itu yang sedang viral di media, itu yang kita jadikan sebagai pidato persuasif ya, sebagai topik dalam menyampaikan pidato. Bisa dipahami ya, terima kasih. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Terima kasih ya. Mungkin itu aja yang Pak Guru karena waktu kita sudah mau hampir habis ya. Pertemuan kita hari ini kita tutup dengan sama-sama berdoa ya. Silakan mungkin salah satu temannya memimpin doa. Milan, silakan Milan Azura pimpin temannya untuk berdoa mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Demikian pembelajaran hari ini Pak Guru tutup dengan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.